Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriatuningsi, NIM 20011111067. Saya di sini akan menjelaskan tentang review ciri-ciri muslimpreneur dari pandangan cendekiawan dan akademisi muslim. Dalam kewirausahaan sendiri sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pengejaran kesempatan di luar kendali sumber daya. Islam sendiri selalu mendorong umat Islam untuk menjadi seorang pengusaha yang inovatif dan aktif. Menjalankan bisnis secara etis adalah hal yang penting dan harus dilandasi oleh semua pengusaha, terutama muslimpreneur. Pembentukan dalam muslimpreneur biasanya dilandasi dengan tentang nilai-nilai akhlaknya. Ciri-ciri muslimpreneur sendiri biasanya merupakan sebuah gabungan dari berbagai unsur antara lain iman dan beribadah kepada Allah, niat baik, halalan thayyibah, dan amanah. Penelitian muslimpreneur ini menggunakan metode wawancara dengan cendekiawan dan para pakar muslim. Dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa Islam telah memberikan kaidah-kaidah terkhusus yang harus diikuti oleh muslimpreneur yang bersumber langsung dari Al-Quran dan hadisnya. Di sini juga saya akan menjelaskan muslimpreneur sendiri memiliki beberapa metode, sebuah tahapan-tahapan untuk memulai semuanya. Beberapa tahapannya adalah perkenalan. Perkenalan dalam kewirausahaan sendiri sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pengejaran kesempatan di luar sumber daya. Semua bisnis dan kegiatan wirausaha itu sejalan dengan ajaran Islam yang sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa melakukan perbuatan benar baik laki-laki dan perempuan sementara menjadi orang terpercaya, itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan bahkan sebanyak noda pada biji kurma. Surat Al-An-Nisa. Menurut penelitian Bailey, Cooper, dan Dunkenberg, dan Wu dan Perry telah menunjukkan bahwa karakteristik wirausaha berhubungan dengan kinerjanya mereka. Yang kedua adalah Islam dan etika. Banyak yang mendefinisikan etika sebagai salah satu set nilai-nilai norma dan landasan norma mengenai perilaku individu dalam sosial kelompok. Dalam pembahasan ini juga etika Islam merupakan pembahasan dari kerangka akhlak. Akhlak sendiri yang merupakan perpaduan keseimbangan unsur antara spiritual dan fisik menjadi dasar utama untuk pembentukan etika muslim untuk membangun muslimpreneur. Dan yang ketiga adalah Islam dan kewirausahaannya. Pengusaha muslim terkait oleh etika dan semangat aturan dalam menjalankan aktivitas wirausaha. Masing-masing memiliki kemampuan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik secara transparan dan adil dengan menjauhi semua larangan sebagaimana yang diatur oleh Islam. Ciri wirausaha sendiri dalam Islam juga masing-masing mereka menanamkan kaidah-kaidah metafisika yang mana bersifat abstrak seperti dosa, pahala, neraka, dan surga yang menjadi pemicu manusia di alam penataan pengembangan wirausaha. Yang keempatnya adalah metodologi data. Proses pengumpulan data sendiri akan berhenti ketika masing-masing memiliki titik jenuhnya. Jadi seorang muslimpreneur itu akan berhenti untuk mencari datanya ketika mereka sudah berada di pada titik terjenuhnya. Serangkaian wawancara serta terstruktur dilakukan dan peserta yang berfokus pada karakteristik dan nilai-nilai etika yang harus dianut oleh muslimpreneur. Wawancara semi terstruktur ada 3 macam, yaitu 1. Etika, moral, dan akhlak. Keduanya adalah bisnis etika dan etika bisnis Islam. Dan yang ketiganya adalah etika bisnis Islam dalam 4 bisnis fungsi. Dalam metode yang kelima, analisis data kualitatif tujuan Islam, pada bagian ini akan difokuskan pada analisis karakteristik muslimpreneur berdasarkan pandangan sarjana dan akademisi di muslim yang diperoleh oleh melalui penelitian yang akurat. Yang ke-1 adalah sebuah etika yang berprinsip dari nilai moralitas atau praktik nilai. Yang kedua adalah etika bisnis dan etika bisnis Islam. Perbedaan etika bisnis yang hanya berkomitmen untuk mempraktikkan cara hidup Islami, sedangkan etika bisnis Islam itu sebuah kesadaran Islam yang memang benar-benar niatnya dari hati. Yang ketiga adalah etika bisnis Islam dalam pemasaran yang menggunakan konsep produk, layanan, harga, tempat, dan orang. Yang sebagaimana ada pada banyaknya macam-macam muslimpreneur yang sudah berwirausaha dalam bentuk yang benar-benar menggunakan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam sendiri
memiliki sumber daya yang biasanya terjadi karena terjadinya hubungan pekerja dengan pengusaha, yang pengusaha dengan sendirinya akan memikirkan sebagaimana baiknya untuk pekerja, perihal upah, kenyamanan, serta minimnya usaha, di mana upah tersebut akan dibagi rata secara adil secara dengan porsinya masing-masing. Jadi kesimpulan etika ini, dalam etika sendiri terjadi beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh pengusaha untuk memikirkan halalnya, haramnya, dan untung ruginya. Jadi dalam Muslimpreneur ini, wirausaha itu akan sebenar-benarnya menggunakan agama Islam, menggunakan syariat Islam, dan menggunakan hadis-hadis yang telah diturunkan. Oke, presentasi review ini saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.